Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Mohon maaf, agak gelap ya. Oke, seperti janjiku kemarin di video sebelumnya, aku mau review, bukan review ya, tapi bahas soal mengupgrade kompresi, sektor kompresi ya. Ini di motorku ya, Vixen tune up standar 150. Nah, kemarin itu sebenarnya udah sempet enak ya. Maksudnya tenaganya itu lebih dari standarnya, tapi di sektor kompresi itu turun. Nah, makanya ini tak bongkar lagi. Nah, ini udah jadi semua ya. Jadi nanti tinggal rakit aja. Mungkin besok video selanjutnya itu mau tak upload soal perakitan, pas perakitan. Dan kali ini aku mau bahas soal part-part yang tak ganti dan untuk mendongkrak kompresi di mesin. Nah, sebelumnya terima kasih kepada teman-teman yang telah subscribe channelku, like serta komen serta share apabila video sebelumnya itu bermanfaat. Dan untuk yang lagi gabung silahkan pencet tombol subscribe, like serta share serta tombol notifikasinya buat mengetahui kalau aku upload video selanjutnya. Oke, selanjutnya ini mau tak bahas ya satu persatu. Jadi kemarin itu aku pakai dari mana ya? Dari blok standar. Nah, ini aku pakai blok standar. Ini 3C1 ya. Blok standar. Masih 150. Dan kenapa di bagian kompresi itu malah turun? Nah, dikarenakan ini pistonnya itu cowakannya terlalu dalam. Tuh ini piston standar, cowakannya terlalu dalam. Sebenarnya itu kalau jadi ini ya, noken yang saya pakai itu ini BRT seri T3. Noken yang saya pakai itu ini ya. Terus kata mekaniku itu kalau seri T itu nggak perlu dicoak. Nah, jadi kemarin itu tak pasang sendiri ya semua ini. Tak pasang sendiri, yo teknen wedi loh. Makanya tak coak ini. Dan ternyata nggak dicoak itu nggak apa-apa kalau seri T. Nah, makanya kompresinya itu turun. Jadi kemarin itu aku nggak bilang sama tukang bubutnya ya, ini dicoak berapa mili itu aku nggak bilang. Jadi asal tak tinggal aja, mas coak ini gitu. Dan yang dicoak itu keempatnya bro. Jadi kompresinya turun ini gitu. Nah, terus selanjutnya aku pakai perklep Moto1 nih, Moto1. Jadi dia tebel ya, lebih tebel bahannya ya, diameternya itu lebih tebel ini. Kalau panjangnya sih lebih panjang dikit, cuman diameter ininya lebih tebel ya. Jadi ini fungsinya buat membalikkan klep itu lebih cepat di RPM tinggi. Jadi klep itu nggak floating, nggak ngambang, nggak tubrukan sama piston. Terus ini sudah, terus tak bongkar lagi, terus aku ke tukang bubut buat tanam boring 2 PV ini punya MXing ya. Nah, untuk mengembalikan kompresi biar padat itu aku pakai blok baru lagi ya, tapi bukan baru, maksudnya bikin blok lagi. Ini 2 PV aku tanam boringan ya nih. Ini diameter 57 standar.
Ini sebenarnya masih bisa lebih tebal ya boringannya. Ini komposisinya 50-50 kayaknya. Jadi kalau di koltor paling maksimal berapa mili nih? Paling berapa ya? 60 sampai diameter 60 berani kayaknya. Sebenarnya masih bisa mepet sini, tapi nggak apa-apa lah. Oke, ini 57. Nah, ini yang paling nentuin kompresi itu sebenarnya di piston. Nah, aku ganti ya pakai piston mereknya Charmu. Ini forging ya, forget ditempa jadinya. Kelebihannya ringan, tahan kompresi tinggi, serta dapat berputar di putaran atas. Ini forget ya. Jadi, nah kenapa ini dicowak? Karena ini lebih rata ya. Kalau ini kan jeglong, ini cekung ke bawah. Tuh, ini kan cekung ke bawah standarnya. Kalau ini sama rata. Tuh kelihatan toh. Sama rata. Jadi kompresinya kalau dipasang ini lebih padat. Nah, ini. Terus selanjutnya bagian head. Ini kemarin ke tukang bubut juga. Bentar. Nah, di bagian head itu ini dipapas ya. Biar ruang bakarnya itu makin sempit. Jadi kompresinya itu makin padat juga. Dipapas sekitar 0,2 mili. Nah, ini cuman dipolis ya, enggak diporting. Belum sempat dibersihin sih, cuma dipolis saja. Tuh, itu untuk ukuran klep aku pakai standar dan dibikin 2 sudut ya. Ini dibikin 2 sudut, lihat kita orang ini dibikin 2 sudut di bubut ya. Aku radong nih iki, yang tahu cuma mekanik. Ini kemarin tak bawa ke mekanikku, dibubut sekalian aja. Yo, kayaknya namanya apa ya, backcut valve kalau nggak salah loh. Ini dibubut, dibikin sudut 30 kayaknya loh. Dan di seating juga, di seating klep dibikin sudut baru di atasnya. Oke, terus selanjutnya untuk meningkatkan performa yaitu nih, apa ini, gigi pimming adjustable ya. Ini punyanya MX series Vixen bisa. Nah, kegunaannya yaitu bisa mengatur bukaan sudut derajat noken ya. Jadi intinya kalau namanya itu di dial. Nah, itu nanti tergantung apa spek dari noken ini tersebut. Nah, nanti dicari buka tutup yang pas itu di berapa derajat. Aku radong tapi itu biar performanya itu maksimal. Nah, kalau kemarin aku itu pakai gigi timing standar ya, jadi asal top aja. Sebenarnya enggak top sih, sebenarnya ada beberapa faktor kenapa enggak top itu ya. Bisa jadi apa, rantai ketengnya itu kendor, jadi kan pasti jadi mundur loh nokennya itu. Jadi merubah beberapa derajat aja itu pengaruh banget di performa gitu. Terus di tensioner juga itu bisa menjadi faktor berubah derajatnya.
Sebenarnya noken standar itu kalau udah lama ya perlu didial, nggak harus noken racing gini ya. Noken standar pun itu perlu didial juga. Kalau misalnya udah geser beberapa faktor tadi, itu perlu didial juga. Nah, ini tadi semua ya. Oke, terus yang paling akhir yaitu ECU, Engine Control Unit. Kalau motor injeksi pakai ECU ya, bukan CDI. Nah, aku pakai Juken 52 band dari BRT. Ini kenapa? Karena kalau ECU standar itu nggak bisa disetting lebih leluasa ya, paling cuma debit bahan bakar cuman, terus kalibrasi TPS cuman itu. Tapi untuk masalah pengapian itu menurutku nggak ada. Jadi kalau semua itu nggak diimbangin sama ini, menurutku ya nggak maksimal, hasilnya nggak maksimal. Bisa aja sih pakai ECU standar, tapi harus di mapping terlebih, bukan di mapping tapi di istilahnya ECU-nya itu dioprek dalamnya itu loh, di tuning. Tapi nggak semua bengkel itu bisa. Nah, kalau pakai ECU racing kayak gini, kita nyeting bisa lebih leluasa di setiap bukaan RPM berapa, bukaan TPS berapa persen, dan di RPM berapa itu kita bisa mengotak-atiknya seperti itu. Mungkin itu dulu ya video dariku. Video selanjutnya kemungkinan merakit semua ini dan mengetes hidup hidup mesinnya. Itu mau tak tes suaranya kayak apa. Sebenarnya suaranya itu pasti berubah ya, mungkin lebih padat kalau kompresinya padat, itu lebih ngebas dung 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 gitu. Oke, mungkin itu saja video dariku ya bro. Jangan lupa subscribe, like, and share kalau bermanfaat, serta komen. Nanti insya Allah tak bales satu persatu. Mungkin itu saja videoku. Oke, terima kasih.